Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, kepada Bapak Mufli Makmur MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk presentasi. Perkenalkan, saya Alifah Nuraida sebagai moderator dan pemateri pertama, di mana kelompok 4 akan membahas tentang hasil studi lapangan di SMPN 3 Ranca Ekek mengenai kurikulum yang digunakan di SMPN 3 Ranca Ekek, di mana saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu saya Janolia Ningrum akan menjelaskan mengenai permasalahan pada kurikulum di SMPN 3 Ranca Ekek. Saya Wiwi Wulandari, saya akan mencoba menjelaskan tentang implementasi yang ada di SMP Negeri 3 Ranca Ekek. Saya Dante Fauzia yang akan menjelaskan mengenai materi apa saja yang dibahas dalam 1 tahun pembelajaran. Baik, kita masuk saja pada pemateri yang pertama, membahas tentang kurikulum yang digunakan di SMPN 3 Ranca Ekek. Saya Alifah Nuraida akan menjelaskan tentang kurikulum yang digunakan di SMPN 3 Ranca Ekek. Kurikulum yang digunakan di SMPN 3 Ranca Ekek itu ada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, di mana kelas 7 menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, sedangkan kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum 13, tetapi lebih berorientasi kepada kurikulum Merdeka Belajar. Mengapa ke kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum 13? Karena kurikulum Merdeka Belajar baru dikeluarkan pada tahun saat ini. Selanjutnya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Alia. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi yang dibahas di setiap semesternya atau pada 1 tahun pembelajaran. Untuk kelas 7 ini kan mereka menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi si siswa itu dianjurkan untuk bisa mencapai standar kemandirian peserta didik. Menggunakan itu diukur menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh UPI. Nah, pada kelas 7 semester ganjil itu menjelaskan, guru BK akan masuk kelas dan menjelaskan cara mengenali diri, memahami emosi, jadi kayak manajemen emosi kayak gitu. Terus yang ketiga ada gaya belajar, mungkin mengenalkan atau menjelaskan mengenai apa saja gaya belajar yang mungkin efektif digunakan oleh mereka. Terus yang keempat ada hak, kewajiban, dan HAM. Dan yang kelima ada pemahaman gender. Mungkin kalau untuk pemahaman gender itu lebih ke kalau perempuan itu apa saja hal-hal yang nggak boleh dilakukan perempuan, apa saja yang bagian tubuh perempuan, pokoknya kayak mengenal gender, kalau cowok gimana, kalau cewek gimana gitu. Terus untuk di semester genap ada mengenal keragaman beragama. Kan di Indonesia itu ada 6 agama yang resmi, jadi mungkin diajarkan mengenai agama-agama itu. Mungkin mereka diajarkan untuk bisa toleransi terhadap agama lain. Terus yang kedua, bijak dalam gadget itu maksudnya mungkin bijak dalam bersosial media, menggunakan sosial media. Terus yang ketiga ada pola hidup hemat. Yang keempat ada ulet atau rajin gitu ya, tekun gitu. Terus kompetitif, jadi bisa berkompetensi dengan teman-temannya gitu. Terus yang tadinya ada mengenal jenis pekerjaan dan profesi. Ini tuh dikenali dari sedini mungkin biar mereka punya tujuan kedepannya, biar
cita-cita. Nah itu tadi kan di kelas 7 sudah dikenalkan profesi. Nah terus di kelas 8 mungkin udah mulai diperdalam lagi kamu mau jadi apa, kamu kayak gitu-gitu. Terus di semester genap ini diajarkan untuk berbagi tak akan rugi. Ya kan mungkin berbagi mah gak akan rugi kalau kita niatnya ikhlas, kalau kitanya gak perhitungan. Terus konflik, mungkin bagaimana cara menyelesaikan konflik, bagaimana cara kita agar terhindar dari konflik-konflik gitu. Terus ada mengelola emosi. Jadi kan tadi mah memahami emosi, kalau sekarang mengelola emosi. Jadi kalau misalnya lagi marah baiknya kayak gimana, kalau lagi senang baiknya gimana gitu. Terus yang keempat ada empati dan proaktif. Itu kayak bagaimana cara siswa itu mempunyai rasa empati kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Terus yang keempat ada lima adalah manfaat dari hemat. Diajarkan kan tadi itu diajarkan berbagi tak akan rugi. Terus ada juga ini manfaat dari hemat. Manfaat dari hemat kan banyak banget. Agar mereka tuh sadar kalau hidup itu nggak perlu ngikutin gaya hidup yang sekarang yang serba hedonisme gitu kan. Terus yang terakhir ada ulet dan kompetitif. Ini mungkin rajin dan kompetitif ini akan terus dibahas mungkin ya, karena kan tujuannya juga untuk memandirikan peserta didik. Lalu untuk kelas 9 di semester ganjil diajarkan bagaimana caranya menjadi remaja yang tangguh, remaja yang bisa menyelesaikan masalah, remaja yang bisa menghadapi masalahnya gitu. Terus apa itu kekuasaan? Jadi diajarkan kekuasaan agar dia itu tidak semena-mena ke depannya. Misalkan contohnya itu kayak misalkan bapaknya itu kepala desa. Dia tuh biar jadi kalau dikasih tahu mah dia kan mungkin nggak akan karena ada bapak aku mau kepala desa. Mungkin kalau sudah diajarkan di sekolah dia bisa ngerti, oh jangan berarti bapak saya kepala desa saya jadi gini gitu. Terus yang ketiga ada aku dan lingkunganku. Maksud aku dan lingkunganku itu jadi kayak gimana aku memelihara lingkungan, bagaimana aku bersosialisasi dengan lingkungan. Terus yang keempat ada konstruksi sosial sebagai perempuan dan laki-laki. Mungkin ini lebih ke pekerjaan perempuan, pekerjaan laki-laki. Perempuan tuh gimana gitu kan, selalu berkaitan dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 ini mungkin bakal terus dibahas. Terus serta konsep diri. Nah, di konsep diri itu jadi kayak mulai mengenal diri, mencari tahu jati diri gitu. Terus untuk semester genap kelas 9 itu ada komunikasi asertif. Yang kedua ada manajemen waktu. Bagaimana cara kita siswa itu mengatur waktu yang agar waktunya tidak terbuang sia-sia. Terus yang ketiga ada remaja berjiwa pengusaha. Mungkin diajarkan untuk di SNMP 3 Ranca Ekek sendiri siswa itu sudah mulai diajarkan membuat usaha kayak dagangan-dagangan gitu. Jadi mereka tuh udah mulai ngerti, udah mulai gak ngerti mungkin tahu dengan cara cari uang tuh gini, cara ngasilin uang tuh gini gitu. Terus ini kan melanjutkan yang terakhir melanjutkan sekolah, jadi mulai dikasih arahan dari guru mereka kamu maunya apa, tapi mungkin kayak diarahin gitu, kayaknya kamu bagus kesini deh kalau gini gitu. Terus untuk bekerja teamwork, bekerja sama kayak lebih biar nggak selalu sendiri, biar tahu rasanya menjadi tim gitu dalam bekerja gimana gitu. Jadi pada intinya di kelas 7, 8, dan 9 itu berkaitan. Mungkin kalau di kelas 7 itu lebih dasarnya, makin naik mungkin makin mendalam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi. Ada dua permasalahan terkait dengan penggunaan kurikulum merdeka di SMP Negara Cengkeh. Yaitu yang pertama, tidak semua guru ini paham dengan konsep dari kurikulum merdeka karena setelah diberlakukannya kurikulum ini, pelatihan guru itu ditiadakan dan kalaupun ada juga dilakukan secara online.
mana RPL ini tuh merupakan sebuah susunan secara buntut itu yang akan dipakai selama masa pembelajaran dalam 1 tahun, tetapi 1 tahun ke depannya akan diganti kembali. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka dan kurikulum 13 yang sempat tadi dibahas di awal gitu. Jadi kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu menggunakan kurikulumnya yang berbeda. Tetapi cara penanganan bimbingan konselingnya tetap sama, yaitu memakai ada tahapan pengenalan, akomodasi, dan tahap tindakan. Kan nggak semena-mena kalau anak ketika bermasalah nggak mungkin kamu punya masalah apa, pasti nggak nama kamu siapa, ayo mau ngobrol nggak, kan didekati dulu, nggak secara kasar gitu langsung diajak ke ruang BK, kamu dipanggil guru BK. Tetapi kan sekarang udah nggak kayak gitu. Guru BK sekarang tuh udah nggak zaman galak-galakan kayak gitu, tapi secara halus gitu dapat mengenangani anaknya tuh dengan cara yang di sini disampaikan ada tahap pengenalan gitu. Jadi anak tuh didekatin dulu biar si anaknya mau ngomong gitu. Terus ada tahap akomodasi. Akomodasi itu tahap seorang guru untuk memahami si anak lalu ditindaklanjuti gitu. Nah, ini tuh kelanjutan dari RPL yang tadi, dimana RPL itu udah tersusun gitu, terencana oleh sekolah SMP Negeri 3 Rancaikek. Nah, bisa dilihat di sini di slide terakhir. Di sini tuh ada kalender yang digunakan di SMP Negeri 3 Rancaikek. Kalender ini tuh diberlakukan selama 1 tahun. Jadi kalender itu untuk patokan atau untuan gitu. Jadi hari apa, kegiatannya apa, seperti kalender pada umumnya. Namun di sini dicantumkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 3 Rancaikek. Nah, sedikit menjelaskan ini sesi dokumentasi yang bisa diambil dari pas studi lapangan di SMP Negeri 3 Rancaikek, di mana di sini sedang melakukan diskusi dengan guru yang bersangkutan di SMP Negeri 3 Rancaikek. Kemudian ini ketika kami berpamitan untuk kembali lagi ke kampus, di sini ada bapak ibu guru yang baik hati dan selalu membimbing dan memberikan ilmu kepada kita yang mencari dan menggali informasi tentang seputar kurikulum yang ada di sana. Baik, kesimpulan dari presentasi hari ini adalah kurikulum BK dan kurikulum umum yang digunakan di SMPN 3 Rancaikek sama saja, tetapi dalam pelayanan BK SMPN 3 Rancaikek menggunakan pedoman Permenkes nomor 111 tahun 2014 yang berbunyi bahwa tujuan umum pelayanan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir secara utuh dan optimal. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi